Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imami hadil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilahu wa hadiyah, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Amin Allahumma Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan dan selalu tercurahkan kepada junjungan baginda kita, Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bertemu pada pembahasan kali ini. Kita akan membahas sebuah perkataan yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk salah satu ulama Yahudi yang mana masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Daripada perkataan beliau yang berbunyi adalah al-husunu lil mu'minina minasyaitoni salasun. Benteng-benteng orang mukmin dari godaan setan itu ada 3. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang musuh-musuh manusia, di antaranya adalah setan. Dan sekarang pembahasannya adalah tentang benteng-benteng untuk membentengi orang mukmin dari godaan setan itu ada 3. Dan 3 ini insya Allah ke depan akan menjadi amalan kita semua. Dan harapan kita mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Yang pertama daripada perkataan Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu, al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng. Kita tahu bahwasanya setan ini makhluk Allah, tetapi yang terlaknat. Begitu pula setan ini musuhnya kita, anak Adam. Dan setan berlenggang dan merajalela menguasai kita. Karena kenapa? Karena keinginannya atau hawa nafsunya, sehingga
kadang-kadang kita terpesona mengikuti ajakannya sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus berhati-hati yang namanya dari hawa nafsu atau keinginan yang tidak kita kehendaki. Sudah kita katakan bahwasanya musuh kita selain setan yang paling dasar adalah nafsu yang ada pada diri kita semuanya. Maka dari itu, bagaimana caranya kita membentengi? Yaitu yang pertama adalah melalui rumah Allah. Masjid itu tempat bersujud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk dalam masjid pun ada aturannya. Masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ketika kita masuk memberikan penghormatan, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi itu amalan. Dan siapa lagi yang akan memakmurkan rumah Allah kalau bukan kita? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, innama, hanyalah, ya'muru, memakmurkan masajidallah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, man aman, siapa yang beriman, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, yaitu beriman dengan hari akhir, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakat, dan mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa, maka barangkali ulaika, mereka tersebut, ayyakunu, menjadi minal muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di rumah Allah itu kita makmurkan dengan apa? Sholat jamaahnya. Karena kalau kita lihat bagaimana fadilah sholat jamaah, sebagaimana kata Rasulullah, sholatul jamaati, sholat jamaah itu afdalu, lebih utama, min sholatil fardhi, daripada sholat sendirian, bisa wa isrina darajatan, yaitu bandingannya 27 derajat. Kalau kita hidup di suatu tempat, di suatu pondok, kalau kita tidak berjamaah, udah kayak apa sepertinya. Makanya setan semakin merajalela. Jangan sampai kita orang yang anti masjid. Harus kita menjadi orang yang cinta masjid, rumah Allah. Kalau tidak kita yang memakmurkan, dan siapa lagi yang akan memakmurkan? Allah sudah mengatakan, ya kan? Allah sudah mengatakan di dalam firman-Nya, yang akan memakmurkan adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, dan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kita niatkan ketika kita diangkat oleh pengurus suatu saat, ketika kita ada di kampung, dia setempat, niatkan semata karena Allah. Jangan kita berniat yang lain-lain. Kita niatkan. Sesungguhnya sebagaimana kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, segala perbuatan harus dengan niat. Kita semata kita niatkan dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana Imam Haddad, namanya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad Syaibul. Beliau punya masjid di Tarim yang terbesar, itu namanya Masjid Al-Fatah, namanya Kemenangan, tempatnya di Al-Hawi, yaitu di Tarim. Beliau ini setiap harinya
kalau mengajar di masjid yang lain, di masjidnya beliau kembali ke rumahnya di Ahawi. Beliau tidak lepas setiap harinya melakukan sholat sunnah 200 rakaat. Tempatnya yaitu di Masjid Al-Fatah tersebut. Dan sekarang tempatnya itu diabadikan. Setiap orang yang datang mengambil berkah, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abdullah bin Alwi yang namanya orang beribadah, menyembahkan diri kepada Allah, yakni mentaatkan diri kepada Allah, tidak mudah. Dengan kita berusaha bagaimana kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, Subhanahu. Maka dengan rumah Allah yang ada, kadang-kadang kalau kita lihat masjid dimakmurkan, masjid dibaguskan, tetapi di dalam pemakmurannya kadang-kadang jamaahnya tak adil. Dan kadang-kadang yang maaf ya kan, kadang-kadang sebab ada pengurus baru, pengurus lama, kadang-kadang clash antara pengurus ya, sikut sana sikut sini, sehingga kadang-kadang tidak diinginkan yang tidak diinginkan. Makanya kalau kita niatkan ketika kita diangkat menjadi seorang pengurus atau menjadi ketua daripada masjid, kita niatkan semata karena Allah. Kalau sampai kita niat karena lain, karena pamit, ingin dilihat kerja kita, ingin dilihat ini begitu, itu berarti kita ingin dipuji orang lain. Ilmu setan mulai masuk. Kita kan sekarang berlindung, ya kan? Kita ingin berlindung jauh dari godaan setan. Bagaimana cara membentengnya? Itulah dengan melalui rumah Allah. Jadi rumah Allah itu kita jadikan tempat mendekatkan diri kepada Allah, tempat kita menimba ilmu di dalamnya, sebagaimana Masjid Nabawi, yaitu masjidnya Rasulullah SAW. Para sahabat waktu menimba ilmu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Masjid Nabawi. Tentunya di dalamnya kita harus pakai adab, tata cara, ya kan? Adab-adab bagaimana kita berada di rumah Allah, berada di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain menyatakan, wa man yu'azzim, siapa orang yang mengagungkan sa'airullah, siar-siar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya min taqwal qulub, termasuk dari yang bertakwa hatinya kepada Allah. Karena melalui masjid kan syiar. Jadi termasuk yang bertakwa kepada Allah. Kita tahu, ya kan? Kita tahu apa sih takwa itu sebenarnya? Takwa sudah jelas. Sebagaimana ulama mengatakan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Imam Ali mengatakan takwa itu yang pertama al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Di mana saja kita berada, di tempat manapun kita berada, takut kepada Allah. Apa yang kita lakukan, Allah melihat. Ya kan? Itu takwa. Menurut Imam Ali yang pertama, al-khaufu bil jalil. Kemudian wal amalu bima apa? Wal amalu, dan mengamalkan dengan apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga waridha bil qalil, menerima apa adanya. Dan yang keempat wal istidad li yaumil rahim, bersiap-siap untuk hari kematian. Itu takwa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita surga minal muttaqina, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, yaitu benteng kita dari godaan setan. Adapun yang kedua, benteng yang kedua adalah
zikrullah hisnun. Zikir menyebut Allah adalah benteng. Jadi menyebut Allah, memperbanyak lisannya kita bahasakan menyebut Allah adalah benteng. Jadi kalau orang-orang yang anti zikir itu beda. Kalau kita orang-orang yang anti zikir, tidak ada anti dengan zikir. Tentunya kita cinta dengan zikir. Karena sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi ingatlah, dengan menyebut Allah hati itu tenang. Tidak ada orang menyebut Allah itu hati tidak tenang. Menyebut Allah, ya kan? Dengan apa caranya? Kan Nabi sudah saya katakan, yang paling bagus, yang paling indah, sebagaimana Nabi nyatakan di dalam hadisnya, ahabbul kalam ilallah arba'. Kalimat yang sangat dicintai ya kan, oleh Allah itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah diamalkan apa belum? Sudah. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, kita tambah semangatkan. Orang-orang dulu, orang-orang tua kita dulu, atau orang yang lebih mendahului kita, mereka itu selalu mengajarkan ke anak-anak mereka, jangan lupa ya, banyaklah kamu menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyebut Allah itu terserah, ya kan? Dari zikir yang saya bacakan hadis tersebut, mana yang kamu memulai? Lanjutannya, la yadurruka bi ayyihinna badata. Tidak membahayakan kamu mana yang mau kamu mulai. Kalau biasa-biasanya kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Indah, enak kita baca sama-sama. Jadi biasakanlah kita banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ma syai'a anja min azabillah in dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang menyelamatkan bagi seorang hamba dari azab Allah kecuali kita banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasakan lisan kita ini banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan sabaqul mufarridun, telah berlalu al-mufarridun. Qalu, mereka bertanya para sahabat kepada Rasulullah, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan mufarridun ya Rasulullah? Qala, Nabi berkata, Nabi bersabda, az-zakirunallah katsira waz-zakirat. Yang dimaksudkan dengan mufarridun adalah orang-orang laki-laki yang menyebut Allah dengan banyak, dan perempuan menyebut Allah dengan banyak. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sabaqal mufarrid. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang laki-laki yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa
yang kita lakukan dengan kita banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, semakin tenang hati kita, tidak semakin kotor. Dan setan pun mau menggoda kita, mau mengganggu kita, mulai dia takut. Kalau kita jauh dari zikir, jauh dari rumah Allah, setan makin maju. Jadi setan bentuknya macam-macam nanti. Bentuknya bentuk manusia tapi bergaya mau mengambil atau merampas, mendolimi orang lain, atau menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Bentuknya. Perbuatan-perbuatan mereka nih, perbuatan setan. Suka mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, perbuatannya setan. Apalagi kita berada di suatu tempat, kita harus menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, kalau kita lihat orang-orang yang anti zikir, sebagaimana Allah menyatakan di dalam firman-Nya, wa man ya'su an zikir rahman. Siapa orang yang berpaling dari mengingat, ya kan, ajaran Rahman, Allah yang Maha Kasih Sayang, nuqayyid lahu. Kata Allah, kami biarkan baginya setan, saytanan fahuwa lahu qarin. Jadi kata Allah, kami biarkan setan yang menyesatkan baginya, dan setanlah yang akan menjadi teman sejati bagi orang yang anti zikir. Kan sering saya ceritakan bagaimana zikirnya Al-Imam Abdullah bin Thahir, ya kan, dari mulai la ilaha illallah, Allah Allah, ya kan, amalan-amalan beliau. Kalau kita ingin mengikuti sebanyak yang beliau, mungkin belum mampu, tetapi paling tidak sedikit demi sedikit, walaupun zikir kita tidak banyak sebagaimana yang beliau lakukan, tetapi istiqomah, mulazamah, tekun, insya Allah, ya kan, dengan ketekunan kita, insya Allah, ya kan, kita akan menjadi orang-orang yang selalu tekun berzikir, yang selalu banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga daripada perkataan Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu, benteng kita nih dari godaan setan, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Hisnun, benteng. Karena siapa lagi yang akan memakmurkan Quran? Siapa lagi yang akan meramaikan Al-Quran dengan bacaan-bacaan di rumah, di masjid, di kampung-kampung, kalau bukan kita? Yaitu kita umatnya Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin selamat, ya kan, dunia akhirat, dan kita ingin selamat dari hal-hal yang tidak kita hendaki, sebagaimana di dalam hadis dinyatakan, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ila jannah. Siapa orang yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, dia akan digiring ke arah surga. Wa man ja'alahu wara'a dhahri, siapa yang menjadikan di belakangnya Al-Quran, jauh dari Al-Quran, saqahu ila nar. Ini orang akan digiring ke arah neraka. Sekarang tinggal pilih, mau arah surga atau arah neraka? Surga. Jadi kalau arah surga, banyak-banyaklah kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi, sebagaimana di dalam hadisnya, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan sesat apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini kata Rasulullah SAW. Coba kalau kita lihat bagaimana sejarah-sejarah menceritakan, ya kan, seorang yang ahli Al-Quran, ya kan, orang yang banyak baca Al-Quran, seperti diceritakan
seorang perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah, seorang ahli sufiyah, waliullah, ya kan, waliyah, seorang wali perempuan. Beliau sebelum meninggal, beliau buat kuburan. Di kuburan itu beliau hatamkan kurang lebih 6.000 kali. Masya Allah ya. Kira-kira ada tak kita yang sudah hatam 6.000? Tapi alhamdulillah Ustaz, setiap 1 tahun 1 kali, alhamdulillah. Kalau enggak sama sekali, naudzubillah. Kan orang santri kok enggak hatam kan malu pada diri sendiri. Jangan kita disibukkan dari hal-hal yang lain. Kita dulu, apalagi kalau dia bulan Ramadan yang dikenal dengan Syahrul Quran, ayo kita dulu semangat. Bagaimana perjuangan Nabi ketika menerima wahyu yang pertama di Jabal Nur, ya kan, Gua Hira. Perjuangannya bagaimana Rasulullah? Tingginya berapa ke atas, berapa meter ke atas? Bagaimana zaman dulu, beda dengan sekarang. Coba bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bukan kita yang akan meramaikan dengan bacaan Quran di rumah-rumah. Jangan sampai kita disibukkan dengan HP, disibukkan dengan hal-hal yang, jadikan dengan elektronik kita ini, jadikan yang bermanfaat dan berguna bagi kita. Jangan jadikan musibah, bencana bagi kita. Kalau sudah sampai dengan elektronik kita lupa dengan Allah, setan sudah masuk ke diri kita. Kalau dia sampai melupakan Allah, meninggalkan kewajiban, udah setannya semakin dasar. Padahal kita mau berlindung dari godaan-godaan setan melalui dengan bacaan Al-Quran. Sedangkan datang sesudah itu, lama demi lama datang seorang ulama yang bernama Al-Habib Ahmad Al-Mughdor, ayah daripada Habib Muhammad Al-Mughdor Ampel. Beliau katakan, kalau Rabi'atul Adawiyah bisa 6.000, kita malu, kita selaki-laki kalah sama perempuan. Akhirnya beliau buat kuburan juga dan dihantamkan 7.000 hataman di dalam kuburannya oleh Habib Ahmad Al-Mughdor Guwaireh. Ya, beliau di daerah Guwaireh. Bayangkan berapa? 7.000. Jadi banding 1.000 dengan Rabi'atul ada. Masya Allah. Sebagaimana kata Nabi, ya kan? Di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, man saralahu zikri, siapa orang yang disibukkan berzikir, menyebut aku, wa tilawata kitabi, dan membaca kitabku, an mas'alati, tidak sempat meminta kepadaku, apa itu, aku akan memberinya, kata Allah dalam hadis qudsinya, abdullah, paling utama, ma'utiya, apa yang diberikan, as-sa'ilin, orang-orang yang meminta. Bayangkan, kita tidak sempat berdoa karena sibukan kita berzikir, disibukkan kita membaca Al-Quran. Allah akan memberikan kita, yakni sebagaimana paling utamanya yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Mudah-mudahan kita termasuk dengan cintanya dengan Al-Quran, dengan cintanya kita berzikir, dengan cintanya kita ke rumah Allah. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang menang di dalam memusuhi musuh-musuh Allah, yaitu setan dan antek-anteknya. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya pada diri saya dan umumnya pada hadirin semuanya. Mudah-mudahan
pertemuan demi pertemuan akan meningkatkan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.